dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masih belajar dari buku tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, dengan subtema 1, Rukun dalam Perbedaan. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini adalah 3.4 dan 4.4. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah mampu membuat pertanyaan berdasarkan informasi yang diperoleh. Anak-anak yang baik, setiap saat kita mendapatkan informasi. Informasi tersebut dapat kita peroleh melalui berbagai kegiatan ataupun aktivitas. Nah, seperti bertanya, membaca, mendengarkan, mengamati, berkunjung, berwawancara, dan lain-lain. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara membuat pertanyaan berdasarkan informasi yang kita peroleh. Nah, maka materi pokok yang akan kita bahas hari ini adalah membuat pertanyaan. Nah, dari membuat pertanyaan ini yang akan kita pelajari adalah arti kalimat tanya, fungsi kalimat tanya, ciri kalimat tanya, jenis kalimat tanya, dan membuat pertanyaan berdasarkan informasi. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita ikuti pembelajaran berikut ini. Membuat pertanyaan dari teks. Kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Fungsi kalimat tanya antara lain: 1. Meminta jawaban berupa penjelasan. Yang kedua, menggali informasi. Yang ketiga, untuk klarifikasi atau konfirmasi. Ciri-ciri kalimat tanya antara lain: 1. Diakhiri dengan tanda baca tanya. Yang kedua, diawali dengan kata tanya, yaitu 5W ditambah 1H atau adik simba. Yang ketiga, sering menggunakan akhiran kah, bagaimanakah, kapankah, apakah, berapakah, bolehkah, bisakah, dan lain sebagainya. Intonasi pada kalimat tanya ada 2. 1. Intonasi pada akhir kalimat meningkat atau naik apabila meminta tanggapan atau konfirmasi. Yang kedua, intonasi pada akhir kalimat menurun apabila meminta tanggapan yang jelas dan panjang. Jenis kalimat tanya. 1. Kalimat tanya klarifikasi dan konfirmasi. Yang kedua, kalimat tanya retoris. Yang ketiga, kalimat tanya tersamar. Yang keempat, kalimat tanya biasa. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang jenis kalimat tanya biasa. Nah, jenis kalimat tanya biasa. Kalimat tanya biasa disebut juga kalimat tanya untuk menggali informasi. Kalimat untuk menggali informasi biasanya menggunakan kata tanya. Kata tanya yang dipergunakan dirumuskan dengan 5W ditambah 1H atau adik simba, yaitu what, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, dan how, bagaimana. Jenis dan fungsi kata tanya. Nah, yang pertama, kata tanya apa? Fungsinya menanyakan sesuatu hal, benda, keadaan, atau perbuatan. Yang kedua, kata tanya siapa? Fungsinya menanyakan orang, jabatan, atau pekerjaan. Yang ketiga, kata tanya kapan? Menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Yang keempat, kata tanya di mana? Fungsinya menanyakan tempat, peristiwa, atau posisi. Yang kelima, kata tanya mengapa? Fungsinya menanyakan sebab
atau alasan suatu peristiwa. Yang keenam, kata tanya bagaimana, fungsinya menanyakan keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau karakter tokoh. Nah, anak-anak kami semuanya, nah sekarang perhatikan contoh teks bacaan yang berjudul Perjanjian Linggarjati. Nah, setelah dibaca, maka nanti kita akan menentukan informasi-informasi penting dari teks bacaan yang berjudul Perjanjian Linggarjati. Nah, setelah itu kita ajukan pertanyaan berdasarkan informasi yang telah kita tentukan tadi. Nah, sekarang boleh diikuti pembacaan teks. Perjanjian Linggarjati 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingannya antara lain: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. Dalam membentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 1 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda pertama. Kita tentukan informasi dari teks Perjanjian Linggarjati. Informasi pertama, yaitu Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Nah, informasi ini merupakan penjelasan mengenai suatu hal, berarti kata tanya yang digunakan untuk menanyakan informasi tersebut adalah kata tanya apa. Maka pertanyaannya adalah, apa itu Perjanjian Linggarjati? Informasi yang kedua adalah Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian tersebut. Nah, informasi ini merupakan alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa. Berarti kata tanya yang tepat digunakan untuk menanyakan informasi di atas adalah mengapa. Maka pertanyaannya, mengapa pelaksanaan perundingan tidak berjalan mulus? Informasi yang ketiga adalah perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Nah, informasi ini merupakan nama orang, jabatan, atau pekerjaan, sehingga kata tanya yang tepat digunakan untuk menanyakan informasi tersebut adalah siapa. Nah, jadi pertanyaannya, siapa yang menandatangani Perjanjian Linggarjati tersebut? Informasi yang keempat, Perjanjian Linggarjati dilaksanakan di Linggarjati, Jawa Barat. Nah, informasi merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Berarti kata tanya yang tepat digunakan untuk menanyakan informasi di atas adalah di mana. Maka kalimat tanyanya yang tepat adalah, di mana Perjanjian Linggarjati dilaksanakan? Yang kelima adalah Perjanjian Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 15 November 1946 sampai dengan 25 Maret 1947. Nah, informasi ini merupakan penyebutan atau penjelasan waktu, sehingga kata tanya yang digunakan adalah kapan. Jadi pertanyaan yang tepat untuk informasi tersebut adalah, kapan Perjanjian Linggarjati dilaksanakan? Nah, kemudian
Informasi yang keenam, hasil perundingan. 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro kontra dan di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, informasi di atas merupakan keterangan cara atau proses sehingga kita bisa menggunakan kata tanya bagaimana untuk mengajukan pertanyaan terhadap informasi di atas. Maka kalimat tanya yang tepat untuk informasi tersebut adalah bagaimana hasil perjanjian Linggarjati. Nah, anak-anak kami yang baik, kita sudah memperhatikan contoh bagaimana cara membuat pertanyaan berdasarkan informasi yang kita peroleh dari sebuah teks. Agar bisa membuat pertanyaan berdasarkan informasi yang diperoleh, kita terlebih dahulu membaca teks dengan sungguh-sungguh. Lalu kita mencari informasi-informasi dalam teks tersebut. Kemudian kita kenali informasi tersebut berdasarkan fungsi kata tanya. Setelah itu kita membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya adik Simba atau apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Anak kami yang baik, demikianlah penjelasan yang dapat disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada kita dapat kita pahami dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar.